Weapons. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 5, episode yang pertama sampai ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan Presiden SOA yang baru yaitu Jack sedang menulis kisah hidupnya yang kini memegang kunci penting dari klub motor California. Nothing else to worry about except what's right in front. Mereka dalam perjalanan untuk mengawal truk yang membawa persenjataan. Tiba-tiba, kelompok kulit hitam menyerang truk tersebut hingga terguling dan membakarnya. Tim segera kembali untuk menyelamatkan Phil dan muatannya. Senjata itu mereka sembunyikan di dalam hutan karena polisi dipastikan akan berdatangan ke lokasi ini. Di pagi harinya, Tara memberitahu Jax bahwa anak-anaknya akan ditempatkan di pusat penitipan anak di rumah sakit selama dia bekerja. Meskipun Gemma mungkin tidak setuju, Tara tetap akan melakukan hal ini karena dia belum mendapatkan pengasuh baru. Gemma sendiri ternyata tadi malam tidur di salah satu kamar seorang pemilik rumah bordil bernama Nero. Sementara itu, Tick dan anggota lain menemani Clay yang saat ini mulai lemah dengan alat bantu pernapasan mirip dengan mendiang Piney yang dibunuhnya. Tell me attacking the truck was because of me. Karena serangan tadi malam, Ira mengancam akan membatalkan kesepakatan bisnisnya dengan kartel. Meskipun Nero seorang germo, terlihat mereka saling menyukai satu sama lainnya. Surrounded by barely legal pussy. Tim Sam Crow kemudian berkumpul dalam acara pemakaman Piney. Di sini Jax minta maaf dan berharap Opie mau bergabung kembali dengan klub. Too many people got hurt. Satu hal yang Opie sesalkan adalah dia belum membunuh Clay demi balas dendamnya atas kematian Donna dan Piney. Sesampainya di rumah, Gemma melihat anggota prospek sedang mengemas barang-barang Clay. Mantan Presiden SOA ini memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia mengaku salah atas semua kerusakan yang dia perbuat dan untuk keterlibatan Gemma dalam kematian John. Semua rahasianya akan dia bawa ke dalam kuburnya. I take that to my grave. Jax mengaku kepada Romeo saat ini klubnya mengalami masalah berat karena tewasnya putri seorang gangster berbahaya yaitu Pop. Karena mereka agen CIA, Jax berharap bisa mengatur pertemuan antara dirinya dengan Pop untuk menyelesaikan masalah ini. Jax diperbolehkan untuk memberitahu Bobby bahwa mereka adalah agen ganda. Tapi anggota SOA yang lain tidak boleh tahu tentang hal ini. Sesuai janji mereka, akhirnya Bobby dibebaskan dari penjara. Sheriff datang ke markas untuk mencari Jax. Dia sedang mengusut kasus yang menyebabkan Veronica Pop tewas ditabrak. Ditambah lagi, kasus penyerangan terhadap mekanik tim, kemudian truk Sam Crow. Tentu saja tidak ada satupun anggota Sam Crow yang mau buka mulut. Dan inilah sosok Pop, pimpinan gangster berbahaya penguasa Octon. Anak buah Leroy yang bernama Darnell dimarahi karena dianggapnya terlalu mencolok saat melakukan serangan kepada Son of Anarchy. Meskipun putrinya terbunuh, Pop menganggap cara pembalasan yang dilakukan anak buah Leroy ini tidak berkelas. Ternyata dia sudah mendapat pesan dari kartel Galindo jika Jax ingin melakukan pertemuan dengannya. Tak diduga, tangan kanan Pop ini menunjukkan mayat Leroy yang telah dibunuh karena dianggap tidak berhasil melindungi putri Pop. Dan kini Darnell yang ditunjuk memimpin Niners. Di depan anggotanya, Jax mengumumkan secara resmi bahwa Carter Nomad telah dihapus. Anggotanya yang bernama Frankie Diamond, Gogo, dan Greg the Peg akan menetap di Charming. Clay yang baru tiba harus ikhlas duduk sebagai anggota. Jax lalu mengangkat Bobby sebagai wakilnya karena Opie sementara waktu menjauh dari klub. Tak diduga, Clay mengaku kepada Sam Crow jika dialah yang sebenarnya membunuh Piney. Tindakan itu dia lakukan karena Piney menodongkan senjata kepadanya akibat masalah kartel. I could hardly get out an argument when he... Karena Opie mengetahui dia marah dan menembaknya. Jax meluruskan Clay berbohong untuk melindungi Opie dari penangkapan aparat.
Kini, Clay pasrah menyerahkan sepenuhnya. Apakah masih diterima sebagai anggota atau dikeluarkan? Jax menunda keputusannya hingga 2 hari ke depan. Hampir semua anggota Sam Crow kini membenci Clay karena tindakan bejatnya. Secara pribadi, Clay beralasan apa yang diungkapkan itu untuk kebaikan klub. Clay balik bertanya kenapa Jax menghentikan Opie untuk membunuhnya dan meneruskan kerjasamanya dengan kartel, padahal dari awal Jax tidak setuju dan berniat keluar. Tak mau mengungkapkan fakta sebenarnya, Jax hanya mencoba melakukan apa yang terbaik untuk Sam Crow. Marks menyuruh Darnell untuk membunuh Jax saat pertemuan ini. Ketika Jax dan anggotanya datang, mereka harus meletakkan senjatanya dulu. Saat Jax mengajak Niner berdamai, Darnell mengeluarkan pistolnya. Jax memukulinya habis-habisan hingga Marks membunuhnya. Mereka semua akhirnya pergi dan Pop akan menghubungi Jax. Jax sadar Pop memberitahunya jika dialah yang kini menentukan siapa yang hidup dan mati. Tick diberitahu seorang detektif bahwa putrinya ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Jika tidak ingin putrinya ditangkap, Tick harus menjemputnya sendiri. 2 orang wanita datang ke kantor polisi. Mereka mengaku melihat 2 pengendara motor menembak orang kulit hitam yang mengendarai mobil. Dia menunjuk Jax dan Chip sebagai pelakunya. Di saat yang sama, kepolisian Oakland menerima 2 orang saksi lainnya yang mengidentifikasi Tick sebagai pelaku yang menabrak Veronica Pop. Saat Tick datang, detektif yang bekerja kepada Pop ini langsung memborgol tangannya. Ternyata ini semua rencana Pop untuk membalas dendam kepada Tick karena kematian putrinya. Di dalam kotak itu, ternyata mereka sudah menempatkan Downey. Nyawa dibalas nyawa. Pop membakar hidup putri Tick tepat di depan matanya. Tick akan dijebloskan ke dalam penjara oleh detektif itu, dan jika dia berulah lagi, putri sulung Tick akan ikut menjadi korban selanjutnya. Answer menghubungi Jax bahwa dirinya, Chip, dan Tick sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Saat detektif ini lengah, Tick berhasil merebut senjata dan membunuh mereka. Sebelum menyerahkan diri, Gemma punya lokasi aman untuk sementara waktu hingga Jack bisa mencari perlindungan di dalam penjara. You'll be safe. Ternyata Gemma membawa mereka ke rumah bordil milik Nero. Answer yang sedang memberi makanan untuk burung Gemma tiba-tiba mendapat serangan dari beberapa orang, dan salah satunya terlihat menggunakan kaki palsu. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Opie dikejutkan dengan kedatangan sheriff yang sedang mencari keberadaan Jax. Nero beralasan tidak masalah dengan bantuan ini karena mungkin saja suatu saat nanti giliran Jax yang bisa menolongnya. Yeah, me neither. But the studio upstairs, it might be a little bit more comfortable. Maybe at some point you get to help me. Chip dapat informasi Tick membutuhkan bantuan mereka di jalur kereta api. Answer yang terluka menghubungi Clay untuk minta bantuan. Sesampainya di lokasi, Jax terkejut melihat putri Tick sudah tewas terbakar. Lalu, mereka bekerja sama untuk menghilangkan jejak karena kematian detektif itu. Clay menduga penyerangan ke rumahnya ini dilakukan oleh kelompok Pop. Answer sendiri tidak tahu kemana Gemma pergi belakangan ini. Setelah membakar habis tumpukan jenazah itu, Jax mengajak Tick untuk segera pergi. Mendapat laporan lolosnya anggota Sam Crow dari hukuman, Pop melakukan cara lain untuk menjebak mereka. Clear in the pit. Clean it up. White boys are resourceful. Maybe. Jax minta pengacaranya mengulur waktu sebelum dipenjara karena dia harus mengatur perlindungan di dalam sana. Disinilah Jax diam-diam memberitahu pengacaranya bahwa SOA akan dituntut Rico. Otto menjadi pengadu dan menyeret Bobby. Dia bebas karena di belakang semua ini adalah CIA. Karena mendengar penyerangan ke rumah ibunya, Jax makin sadar bahwa Pop melakukan pembalasannya dengan keras. It's not good. What's coming out of it? Okay. Let's get back on that mattress. We gotta find it in the clubhouse. I know Doug won't irritate her. Sheriff mengancam jika Sam Crow tidak mau bekerja sama, maka dia akan memanggil Satgas Geng dan mengisolasi Charming. Sebelum berangkat untuk menyelamatkan putri pertama Tick, Presiden SOA ini memutuskan untuk menikah dengan Tara hari ini. Tara tidak menduga karena Jack serius menikahinya di rumah border ini untuk menjadi dongeng kisah hidup mereka. You're right. I'll take it.
thought you wanted to... I don't want to wait anymore. In a brothel. Wanted... Nothing says endless love like Cap. Let's just do it. Do something for you later. Make an honest woman out. Ansar datang menemui Sheriff karena dia merasa yakin pelakunya orang kulit putih. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah para penyerang ini? Jax dan timnya mendatangi rumah Putri Tig yang dikerumuni pria kulit putih. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan putrinya dari dalam. Tig marah besar mengira putrinya sedang diperkaos, namun ternyata pria ini adalah kekasihnya. Tig meminta anak pertamanya ini untuk bersembunyi di luar kota karena adiknya telah tewas dibunuh. Pack a bag and you gotta get her out of town. Alright? Jax meminta Chip untuk menemani Tig terlebih dulu, sedangkan dia akan meminta Nero untuk mengantarnya. Clay datang untuk minta maaf atas semua kesalahannya. Tapi dia merasa keputusan Opie untuk keluar karena dirinya itu menurutnya tidak tepat. Clay merasa sudah hampir mati dan saat ini Jax membutuhkannya karena akan menyerahkan diri. You guys are turning themselves. Want you at that table. He needs you. Saat dalam perjalanan, terungkap bahwa Nero ini dulunya anggota gangster sejak usia 15 tahun. Dia pernah dipenjara tapi sudah lepas dari narkoboy dan gemar membaca komik. To be greedy. You know, you gotta treat your girls good. Man, free pussy. Percentages? This whole murder rap, that's what? Retaliation. You run your crew? Not anymore. I'm residing in the CDC. Saw the bigger picture. So, Dia meminta singgah dulu di sebuah rumah khusus. Gemma terkejut ketika Lowen mengantarkan surat akte nikah untuk Jax dan Tara. Ternyata Nero melihat perkembangan anaknya yang menggunakan alat bantu berjalan. Tak jauh dari lokasi, sebuah mobil mencurigakan mengawasi Jax. Saat melanjutkan perjalanan, Nero dan Jax menyadari ada yang membuntuti mereka. Disinilah Nero menunjukkan skill lamanya. What are you doing? see him again. Opie memberikan uang $20.000 kepada Lila untuk menjaga kedua anaknya selama dia pergi. Meskipun kecewa tidak diundang, ternyata Gemma memberikan cincin pernikahannya yang dulu dia pakai saat menikah dengan John. Akhirnya, ketua gangster dan dokter cantik ini resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah pernikahannya, Jax menemui Romeo untuk minta bantuan agen ganda CIA ini mencabut dakwaannya. Mereka tidak bisa janji tapi akan mengusahakannya. Jika gagal, Romeo akan membiarkan orang-orang kulit hitam membunuh Sam Crow dan mereka akan beralih ke rencana B. Setelah berkumpul di markas, Sheriff akhirnya menjemput Jax, Chip, dan Tig untuk dijebloskan ke dalam penjara. Tiba-tiba, Opie datang ke markas dan memukul si Sheriff. Karena tindakannya itu, Opie pun ikut diseret. Ini jadi bukti bahwa Opie kembali ke klubnya untuk mendukung Jax. Inilah para pelaku penyerangan ke rumah Gemma yang mencuri brankas miliknya. Ternyata pelakunya adalah 3 anggota baru Sam Crow. Di surat akte kelahiran tertulis nama anak Gemma yaitu Thomas Wayne Taylor. Dan siapakah sebenarnya yang telah memberi perintah kepada mereka? Setelah dijebloskan ke dalam penjara, Jax dan timnya hampir menjadi sasaran gangster. Namun untungnya mereka sudah berkoordinasi untuk mendapat perlindungan dari orang Latin. Appreciate that. Paul finds out. Brown has her back. Jax selanjutnya dibawa ke ruangan kepala penjara yang sudah disuap oleh Bob. Pimpinan gangster ini sudah tahu bahwa Jax mendapat perlindungan dengan bantuan kartel Galindo. Dia menyebut SOA terlalu cerdas sekaligus ambisius dengan ril Aira, senjata, dan narkoboynya. Jax mengaku mendapat jatah $100.000 per pengiriman narkoboy. Pop menyebut yang $50.000 menjadi miliknya. Tidak perlu berdebat, Tig sendiri akan berada di dalam selnya seumur hidup. Termasuk salah satu Sun yang harus mati atas Niners dan polisi yang dibunuh oleh Tig. Jika syarat ini terpenuhi, Jax akan dibebaskan. Semua ini akan dilakukan saat pergantian shift petugas penjara. Shift Sergeant can walk you through the process. It's his game. Gemma marah kepada Tara karena petugas pengawasan anak melarangnya menemui cucu-cucunya. Di lapangan penjara, Jax menceritakan ancaman Pop itu kepada timnya. I'm trying to stay alive. American dream. That guy's got everybody tapped.
What else? Clay dan Bobby menemui Louis untuk meyakinkan kartel ini jika pengiriman senjata dan narkoboynya akan sesuai dengan schedule. Bobby hanya minta Jax dan rekan-rekannya segera dikeluarkan dari penjara. Gemma memanfaatkan Wendy untuk membalas apa yang sudah dilakukan Tara kepadanya dengan dalih untuk mendapatkan kembali hak asuhnya. Caranya dengan menyerang Tara yang ketergantungan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Karena penjaga yang akan menemuinya ada di ruang pengasingan, Jax dan timnya terpaksa membuat ulah. Saat menemui Tara, mantan istri Jax ini malu karena Tara yang cerdas ini mengetahui kalau Wendy bermaksud untuk mengancamnya atas suruhan Gemma. Padahal sudah lebih dari sebulan Tara tidak mengkonsumsi obat. Saat berada di dalam sel isolasi, petugas yang dimaksud oleh Pop datang karena salah satu dari Samcro harus keluar dalam kantung mayat. Caranya dengan bertarung dengan beberapa tahanan lain sampai mati. Disinilah Jax menceritakan semua keinginan Pop, termasuk surat-surat yang menjadi pemicu Clay membunuh ayah Jax, hingga Paini dan terakhir hampir membunuh Tara. Opie marah kenapa Jax mencegahnya untuk membunuh Clay. Karena undang-undang Rico mengancam klub, Otto mengadukan Bobby dan Romeo sebenarnya adalah kartel sekaligus CIA yang mengancam akan melanjutkan Rico kepada klub. Clay harus tetap hidup untuk memuluskan transaksi dengan Aira. This cartel has Clay doesn't know. just me, Bob. Make a choice, brother. Kill Clay. Belum jelas apa tujuannya, Tara membutuhkan persetujuan Margaret untuk menjadi CDC atau petugas relawan penjara. Gemma terkejut saat mendapat informasi Clay datang ke tempat usahanya Nero. Di sana, Clay memilih seorang wanita seksoi. Saat Gemma datang, dia melampiaskan kemarahannya kepada wanita itu. Where is he? Oh, you knew who came up? Jack harus menunjuk salah satu anggotanya yang harus dikorbankan. Tidak peduli seberapa kuat dan dalam jangkauannya. Dengan senyum percaya dirinya, Jax mengatakan kita sendiri yang akan menentukan takdir kita. Pope wants one of us dead. Forever. We decide our fate. I choose him or you. Alhasil, Opie lah yang mereka seret masuk ke ruang pertarungan. I got this. 3 algojo mengepung Opie hingga dia pun tewas di tempat. Jax mengancam petugas ini. Siapapun dia dan dimanapun dia tinggal, Jax akan memburu dan membunuhnya. Jax kembali menemui Pop untuk meminta kesepakatan baru setelah sahabatnya itu tewas untuknya. Tig minta dibebaskan karena dia membutuhkannya untuk urusan internal klub. Setelah selesai, Pop bisa menghabisinya karena Jax sudah tidak peduli lagi. Pop menyetujui permintaan Jax, setelah itu dihubungi oleh Tara. Akankah ada plot twist kejutan lagi? Be smart. Polisi tiba-tiba menggerebek tempat usaha Nero termasuk menangkap Gemma. Jack selalu berbicara dengan Chip untuk mencari tahu kepada siapa dia bisa berhutang di penjara ini. Dia ingin tahu tentang sersan di ruangan pengasingan itu. Tig minta maaf karena kesalahannya Opie menjadi korban. Karena dia bisa ikut keluar, mulai saat ini Tig tidak boleh menentang lagi apapun keputusan Jack. You got my word, brother. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.